握着命运的力量。应该够你们用了。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kolesterol pada aman ya setelah makan daging kambing. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 104. Yang mana pada Solen 2 episode 104 ini menceritakan Yoho yang akhirnya harus melawan Ma Xiaotao di tengah-tengah misi menyelamatkan para sandera. Akan tetapi Yoho akan menggunakan kekuatan besarnya untuk bisa menyadarkan Ma Xiaotao dari pengaruh sekte roh suci. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat Ye Kui dan Susan Jing ngumpet melihat master roh jahat api ekstrim yang mendekati Yoho, yaitu Ma Xiaotao. Karena Susan Jing sadar jika mereka berdua membantu Yoho pun tak akan berguna dan malah hanya akan menarik lebih banyak musuh. Setelah Ma Xiaotao mendekat pun, Yoho berusaha memberitahu Ma Xiaotao jika dirinya adalah Wu Yoho. Akan tetapi terlihat jika Ma Xiaotao ini malah langsung menyerang Yoho. Dan terlihat Yoho terus menghindari serangan api Ma Xiaotao tersebut. Kemudian Yoho pun langsung mengeluarkan kekuatan esnya untuk menyerang Ma Xiaotao ini. Akan tetapi terlihat juga jika Ma Xiaotao mampu menghancurkan itu. Kemudian Ma Xiaotao pun langsung menggunakan teknik keenamnya, yaitu hujan meteor fonik. Yang mana terlihat jika Yoho harus terus menghindari agar tak terkena api jahat Ma Xiaotao yang seperti hujan tersebut. Kemudian Yoho pun berusaha menahan langsung saat Ma Xiaotao berusaha menghantamnya. Yang mana ternyata Yoho berniat menekan api jahat Ma Xiaotao ini. Akan tetapi Susan Xiang melihat itu heran karena Yoho tak menggunakan 3 teknik Haodong. Padahal Ma Xiaotao menyerang dengan mematikan dan sama sekali tidak menahan diri. Terlihat Yoho harus terlempar jauh setelah berusaha menahan pukulan Ma Xiaotao ini. Dan kemudian Ma Xiaotao ini langsung mengeluarkan teknik serangan fonik menembus langitnya. Yang mana terlihat api besar muncul di mana-mana karena teknik Ma Xiaotao tersebut. Kemudian Ma Xiaotao pun mendekati Yoho dan langsung menyentuh Yoho dengan niat untuk membakarnya. Akan tetapi terlihat jika Yoho langsung mengeluarkan domain es abadinya. Melihat itu Ma Xiaotao berpikir jika Yoho berniat menekan Ma Xiaotao menggunakan es ekstrimnya. Karena Ma Xiaotao sangat yakin jika api ekstrimnya sama sekali tidak takut pada kekuatan Yoho. Akan tetapi Yoho menjawab jika Ma Xiaotao ini salah. Karena Yoho tidak bermaksud menekan api ekstrim Ma Xiaotao, namun menunggu kesempatan saat Ma Xiaotao membuat kesalahan. Setelah itu Yoho langsung memegang tangan Ma Xiaotao dan mulai mengeluarkan teknik nekromensinya. Yang mana Yoho berniat untuk membersihkan kotoran dalam jiwa Ma Xiaotao ini. Yoho pun terus mengucapkan mantra nekromensi dan terus menggunakan tongkat nekromensi pemberian Ilegase untuk menghilangkan pengaruh jahat pada tubuh Ma Xiaotao ini. Dan terlihat tak lama setelah itu, seperti ada sesuatu yang meledak pada Ma Xiaotao setelah jiwa jahatnya tersebut terlepas dari tubuhnya. Kemudian Yoho berusaha membuat Ma Xiaotao ingat tentang Yoho ini. Yang mana dulu mereka pernah bersama-sama meraih juara untuk Akademi Shrek. Seketika Ma Xiaotao pun teringat dengan Yoho ini. Akan tetapi Ma Xiaotao sedikit linglung dan tak tahu siapa dirinya. Di sini Yoho memberitahu jika dirinya adalah Ma Xiaotao dan mereka adalah bagian dari Akademi Shrek. Dan Yoho juga memberitahu jika dulu saat roh pelindung Ma Xiaotao kehilangan kontrol di kompetisi, mereka semua membawanya kembali ke akademi untuk dirawat. Akan tetapi sekte roh suci menyerang akademi dan menculik Ma Xiaotao ini. Yang mana kemudian mereka menggunakan sihir jahat untuk mengubah Ma Xiaotao menjadi orang lain. Mendengar itu Ma Xiaotao seketika teringat jika dirinya sudah melakukan banyak kesalahan dan membunuh banyak orang. Terlihat Yoho pun langsung berusaha menenangkan seniornya itu. Kemudian Yoho berkata jika di penjara air terdapat ratusan anggota dari berbagai sekte, yang mana Yoho membutuhkan bantuan Ma Xiaotao untuk membantunya menyelamatkan mereka. Namun Ma Xiaotao langsung meminta Yoho pergi karena ada yang datang.
Setelah Yuho pergi menggunakan tekniknya pun, Ma Xiaotou menyadari jika Yuho benar-benar sudah dewasa. Kemudian dua tetua sekte roh suci dan Zhongli bersaudara pun datang karena merasakan jika di sini sepertinya ada fluktuasi kekuatan roh yang kacau. Akan tetapi Ma Xiaotou pun beralasan jika dirinya juga sudah melacak kekuatan itu sampai di sini, namun tidak menemukan hal yang aneh. Dan mungkin itu berasal dari aura dendam di penjara air yang terlalu berat dan menghasilkan entitas mental tak bernyawa. Kemudian setelah itu pun Ma Xiaotou mengajak mereka kembali. Sementara Susansi yang sedang berlari bersama Yuho dan Ye Guyi pun tahu jika Ma Xiaotou telah Yuho sadarkan, yang mana mereka sekarang mendapatkan satu pembantu yang kuat. Di sini Yuho juga tak menyangka mereka bisa menemukan Ma Xiaotou, yang mana ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Kemudian Ye Guyi bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan Yuho pun mengatakan jika selanjutnya mereka akan melihat keahlian senior ketiga atau Susansi. Setelah itu terlihat mereka kembali ke penginapan. Dan menggunakan teknik Suanwu-nya, Susansi langsung mencoba memisahkan air sampel yang diambil dari penjara bawah air dengan racun di dalamnya. Dan terlihat dengan kemampuan mengendalikan airnya, Susansi berhasil memisahkan itu meskipun menguras cukup energi untuk bisa memisahkannya. Dan setelah dipisahkan, sekarang tinggal bubuk pemadam jiwa yang tersisa. Saat Ciu-Ciu akan menyentuh itu, Susansi pun langsung melarangnya. Karena begitu dia menyentuhnya, maka kekuatan roh Ciu-Ciu akan langsung runtuh. Yuho pun menyadari jika sekte roh suci lengah satu hal, yaitu air di penjara air terhubung dengan parit kota. Dan sampel air dari parit kota itu juga bisa menganalisis bubuk pemadam roh. Kemudian Yuho meminta Susansi menunjukkan racunnya setelah Yuho bersiap dengan tangan gioknya. Setelah racun itu diberikan kepada Yuho, Yuho pun langsung memeriksa menggunakan mata rohnya. Dan setelah menganalisa cukup lama, Yuho menyadari jika racun ini sangat kompleks. Namun untungnya ada kitab racun yang ditinggalkan leluhur Tangsan, yang mana di sana tertulis jika penawar bubuk pemadam jiwa membutuhkan 24 jenis obat. Akan tetapi mereka bingung karena obat yang mereka bawa tidak cukup. Di sini Ye Guyi pun memberi saran agar mereka semua pergi ke apotek di kota untuk melihat apakah ada atau tidak bahan itu. Di sini Yuho pun berkata jika dirinya sudah memindai dengan deteksi mental, yang mana di kota ada 11 apotek. Maka dari itu mereka harus berpencar untuk membeli, dan setiap orang hanya boleh membeli 6 jenis. Serta mereka juga tidak boleh membeli bahan yang sama di toko yang sama agar tidak menimbulkan kecurigaan. Terlihat mereka semua berpencar untuk mencari bahan obat itu hingga malam tiba. Setelah itu mereka berkumpul dan Yuho sadar jika pasti obat-obatan di kota ini dikontrol karena seluruh kota Riseng tidak bisa membeli obat-obatan ini dari luar. Terlihat Ciu-Ciu agak panik karena jika tidak bisa membuat penawar, maka operasi penyelamatan tidak bisa dimulai. Ye Guyi juga sadar jika ratusan sendera yang kehilangan kekuatan roh tak mungkin bisa diselamatkan tanpa adanya penawar bubuk pemadam jiwa. Jaito pun berpikiran jika mereka tidak punya penawar maka hanya bisa menyerang langsung, yang mana dia akan menggunakan meriam pengebor tanah untuk memecah tanah. Kemudian mengemudikan platform meriam segala medan untuk menerobos penjara air dan menyelamatkan sebanyak mungkin yang bisa diselamatkan. Namun Susansi merasa jika cara ini terlalu berisik dan mereka pasti akan langsung dikepung, yang mana pasti para sandera juga akan banyak yang terluka. Akan tetapi di tengah kesulitan ini, tiba-tiba Ma Xiaotou datang. Kemudian Ma Xiaotou memberitahu jika obat-obatan kota Riseng dikontrol oleh sekte roh suci. Akan tetapi Ma Xiaotou sudah mencuri sebagian dan langsung menyerahkan itu kepada Yuho. Di sini mereka mengakui jika Ma Xiaotou cukup membantu setelah melihat semua bahan obat itu. Kemudian Ma Xiaotou memberitahu jika beberapa hari lalu garis depan kerajaan Ryu terdesak dan mereka menarik sebagian kekuatan. Yang mana karena itu, sekarang sekte roh suci di kota Riseng hanya memiliki 2 titel Douluo. Akan tetapi, meski strategi Ho memang berhasil, mereka juga langsung menerima kabar buruk. Karena Su Tianran memasukkan kota Riseng ke dalam wilayah kekuasaan Master Pemandu Roh Jahat, yang mana mereka dipimpin oleh Douluo Kerbau Gila, yaitu Wang Yiheng. Dan dia memiliki kekuatan pribadi yang sangat kuat, serta dia adalah Master Pemandu Roh tingkat 9. Yang mana Master Pemandu Roh tingkat Raja Monster yang dipimpin langsung olehnya akan naik 1 tingkat dalam kekuatan tempur. Serta mereka juga memiliki senjata andalan yang bahkan bisa mengancam jiwa limit Douluo. Yang mana penculikan para sandera di kompetisi Master Roh kali ini dilakukan oleh mereka. Kemudian Ma Xiaotou memberitahu jika setelah aksi dimulai, mereka maksimal punya 15 menit untuk mundur. Melihat kecemasan Ciu-Ciu pun Yuho bertanya apakah Ma Xiaotou memperhatikan seorang wanita bernama Nan Sui-Sui yang adalah pemimpin sekte Dilong. Setelah sedikit mengingat pun, Ma Xiaotou memberitahu jika orang itu tidak ada di penjara air. Dan karena itu, Ma Xiaotou tidak terlalu tahu detailnya. Akan tetapi tetua ketiga sekte roh suci sepertinya membawa beberapa sandera.
Dan Xiaotou memberitahu jika orang ini kepribadiannya bengkok dan menyimpang, serta dia adalah master pemandu roh tingkat 9, yang mana dia selalu meneliti teknik dengan mengambil roh pelindung dari orang hidup untuk dimasukkan ke pemandu roh. Mendengar itu, Ye Kuyi merasa jika orang itu adalah master roh jahat yang keji. Dan Yiho juga berjanji akan membasmi habis semua orang dari sekte roh suci. Mendengar itu pun Ma Xiaotou semakin mengakui jika Yiho benar-benar sudah dewasa. Akan tetapi meskipun mereka sudah punya penawar, namun membawa begitu banyak orang dari penjara air bawah tanah yang dijaga banyak master roh jahat hampir tidak mungkin. Mendengar itu, Yiho berniat mengubah Sandra menjadi pasukan Youhou. Setelah itu terlihat Feng Ling yang masih tertidur, sementara Ji Juechen terus berkultivasi dan Ciu tampak kelelahan. Sedangkan Youhou terus membuat obat penawar sambil terus membaca panduan dari kitab yang ditinggalkan Tang San. Yang mana terlihat setelah itu, Youhou berhasil membuat penawar. Tak lama setelah itu, Ciu dikejutkan dengan fluktuasi yang muncul dan merasa itu berasal dari Feng Ling. Akan tetapi ternyata itu berasal dari Ji Juechen yang berhasil menerobos kultivasi. Terlihat Ji Juechen sangat berterima kasih kepada Youhou karena niat pedangnya sekarang mencapai titik yang belum pernah ada. Mendengar itu, Youhou sangat senang karena sekarang kekuatan sekte Tang naik 1 tingkat lagi. Sementara itu, Ma Xiaotou berada di penjara bawah air dan tak ada satu orang pun yang tahu jika dia sudah terbebas dari sihir jahat. Dan dia bertanya kepada tetua keempat di mana tetua ketiga sekte roh suci. Namun karena tak ada, maka Ma Xiaotou pun berniat mencari sendiri juga untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara terlihat jika ternyata Youhou sudah berada di tempat ini dan berhasil bersembunyi menggunakan tekniknya. Kemudian menggunakan kekuatan mentalnya, Youhou memberitahu semua tawanan untuk tidak membuat pergerakan aneh. Karena Youhou yang berasal dari Akademi Shrek berniat menyelamatkan mereka semua. Terlihat mereka langsung mengikuti arahan Youhou agar penjaga tak curiga. Kemudian Youhou meminta semua orang tenang dan mengingat setiap perkataan Youhou. Yang mana di sini Youhou memberitahu jika dia sudah memasukkan penawar bubuk pemadam jiwa ke perairan parit kota. Dan penawar itu akan menyebar melalui saluran air ke penjara air. Yang mana sekitar 3 jam lagi kekuatan roh mereka semua akan pulih sepenuhnya. Namun mereka juga harus menekan kekuatan roh agar tak diketahui oleh sekte roh suci. Dan Youhou pun memberitahu jika 3 jam lagi operasi penyelamatan akan dimulai. Sementara itu terlihat seorang misterius dan masuk ke bar kemarin. Kemudian orang itu masuk ke tempat Feng Ling disiksa oleh Wu Yun kemarin. Setelah itu wanita tadi langsung berdiri di bangunan kota untuk melihat situasi kota Riseng. Sementara Ciur yang berada di kejauhan merasakan bahaya yang dialami Youhou. Dan Ciur bertanya-tanya kenapa dirinya tak bisa melupakan Youhou. Akan tetapi Raja Naga memberitahu jika Ciur berbeda dengan mereka. Dan hutan besar Xingdou ini adalah rumah bagi Wang Ciur ini. Terlihat Ciur sedikit kesal karena dirinya tak bisa menguasai takdirnya sendiri, padahal Wang Ciur menguasai kekuatan takdir. Akan tetapi Raja Naga mengatakan jika Youhou adalah manusia dan hidup matinya tidak ada hubungannya dengan Wang Ciur. Di sini Ciur tetap bertekad untuk pergi karena takdirnya terhubung dengan Youhou. Dan Ciur berniat tetap harus pergi karena dia tidak bisa membiarkan takdir tertutupi lagi. Dan dia pun ingin mencoba sekali lagi karena Wang Ciur ingin sekali membantu Youhou mengubah takdir. Terlihat Raja Naga membiarkan Ciur pergi karena ditahan oleh seseorang yang mungkin itu adalah seorang dewa. Setelah itu terlihat 3 menit sebelum operasi penyelamatan dimulai. Youhou pun sadar jika tenaga dan kemampuan timnya terbatas yang mana tidak mungkin Youhou mengurus semuanya. Apalagi sebagian sandera di penjara air dibawa pergi master roh jahat. Dan karena itu Youhou akan menyerah pada situasi yang satu ini. Mendengar itu Nan Ciu marah dan tidak setuju dengan hal ini karena ibunya ada di antara sandera yang dibawa pergi. Padahal Nan Ciu sengaja datang jauh-jauh ke kota Shrek untuk meminta mereka menyelamatkan ibunya. Namun sekarang Youhou malah ingin menyerah menyelamatkan ibu Nan Ciu ini. Di sini Youhou dengan tegas meminta Ciu untuk duduk dan Youhou berkata jika mereka semua tidak ingin ibu Ciu celaka. Akan tetapi Nan Ciu juga harus tahu jika kekuatan mereka sangat jauh dan tidak bisa melawan sekte roh suci dan mereka hanya bisa melakukan yang mampu dilakukan saja. Kemudian Youhou mengatakan jika mereka berhasil menyelamatkan sebagian besar sandera, namun ibu Ciu tidak ada di antaranya, maka Youhou berjanji akan menemani Ciu secara pribadi tetap di sini dan melanjutkan pencarian. Akan tetapi sekarang mereka harus menyelamatkan sebagian besar orang dulu, yang mana Youhou pun sudah membuat taktik. Kemudian Youhou meminta Caito yang paling ahli dalam serangan meriam pemandu roh jarak jauh di antara mereka untuk menggunakan semua meriam pemandu roh yang sudah ditempatkan di kota untuk menembak dalam 10 menit lagi. Karena Youhou ingin Caito menciptakan kekacauan sebanyak mungkin.
Dan setelah 3 putaran tembakan, Yuho meminta Chaito segera pindah ke posisi yang ditentukan. Kemudian setelah kota kacau, Yuho meminta Jiu membawa Feng Ling ke posisi yang ditentukan untuk bertemu. Sedangkan Susansi adalah pertahanan abadi, karena Susansi memiliki teknik ilahi seperti pergantian Suanmu. Yang mana setelah Chaito selesai menembak dalam putaran pertama, Susansi harus segera memimpin jalan untuk Jijuechen dan Yegui menyerang markas garis depan kota selatan. Karena tujuan mereka bertiga adalah mengacau dan menunda untuk memberi Yuho waktu menyelamatkan Sandra. Dan begitu ada perubahan di kota, para master pemandu roh jahat pasti langsung bergerak. Yang mana dengan kecepatan mereka, maka mereka maksimal hanya butuh 1/4 jam untuk tiba. Dan 1/4 jam kemudian, bagaimanapun situasinya, mereka semua harus mundur. Yuho juga memberitahu jika waktu dan rute aksi mereka semua terpisah dan harus dijalankan dengan tegas. Yang mana mereka jangan ragu-ragu untuk saling menyelamatkan dan mundur sesuai rencana dan jadwal. Yuho pun sadar jika mungkin harus ada yang berkorban. Namun jika tidak sesuai rencana dan tidak patuh pada komando, maka bisa menyebabkan Sandra terbunuh dan pasukan akan musnah serta seluruh operasi gagal. Kemudian terlihat ledakan muncul di kota karena Chaito sudah bertindak. Tapi kok orang ini selalu ada ya dari Solen 1? Kemudian setelah itu, Yuho langsung mulai bertindak. Dan pada Solen 2 episode 105, terlihat mereka semua akan bergerak, yang mana terlihat pasukan yang diketuai Wang Yiheng akan muncul. Dan terlihat tim Yuho akan mulai bertarung, bahkan Ma Xiaotou juga. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 104 ini. Ternyata Yuho dengan kecerdasannya mampu menyadarkan Ma Xiaotou kembali ya dari pengaruh sihir Master Roh Jahat. Dan bagaimanakah pertarungan tim Yuho dalam penentuan misi penyelamatan ini? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 105. Akhir kata, tetap jaga kesehatan dan jaga kolesterol setelah makan daging kambing. Dan see you next episode.